Semuanya memiliki aturan. Tak ada hidup kita yang lepas dari sesuatu yang diatur oleh agama Islam. Kita semua tahu bahwa Islam mengatur bagaimana cara pasang sendal, bagaimana cara mencopotnya. Islam mengatur bagaimana cara kita masuk ke dalam toilet, bagaimana cara keluar dari toilet. Islam mengatur bagaimana cara kita berpakaian. Dan masalah harta suami istri itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar masalah pasang sendal. Ini yang perlu dicamkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam hatinya, bahwa sebenarnya agama Islam punya bahasan-bahasan itu gitu. Jadi kalau ada yang tanya apakah Islam, kadang-kadang ada yang tanya apakah Islam mengatur masalah harta suami istri, Ustaz? Saya katakan ya jelas diatur dalam agama Islam. Tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja tanpa aturan gitu. Kalau pasang sendal saja diatur, cara tidur saja diatur, cara makan saja diatur, apalagi urusan yang jauh lebih rumit daripada itu. Dan salah satu hal yang rumit dalam kehidupan adalah hubungan suami istri. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah Islam mengatur harta suami istri, jawabannya iya, diatur oleh agama Islam. Bagaimana Islam mengaturnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Ayat ini dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 adalah ayat yang tegas berbicara tentang posisi harta suami dan istri dalam agama Islam. Allah berfirman dalam ayat ini yang artinya, untuk kalian wahai para suami, setengah dari harta istri kalian apabila mereka meninggal tidak punya anak. Namun apabila mereka meninggal punya anak, kalian mendapatkan seperempat dari harta istri kalian itu, setelah dikeluarkan wasiatnya dan setelah dibayarkan hutangnya. Untuk mereka para istri, seperempat daripada harta kalian seandainya kalian meninggal tidak punya anak. Namun manakala kalian meninggal punya anak, maka istri kalian mendapat 1/8 dari harta kalian itu setelah dikeluarkan wasiat dan dikeluarkan hutang, pembayaran hutang. Ayat ini tegas di dalam Al-Quran, nas yang Allah turunkan ke permukaan bumi, bahwa harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Islam mengatur harta suami istri, jawabannya agama Islam mengatur harta rumah tangga, harta suami adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri. Jadi beginilah agama mengatur harta di rumah tangga. Dan ini perlu kita sampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, karena menurut hemat ana banyak yang tidak tahu. Karena ketidaktahuan akhirnya banyak yang keliru. Kekeliruannya itu ketika mereka merasa bahwa harta suami adalah milik istri, harta istri adalah milik suami, sehingga kepemilikan harta dalam sebuah rumah tangga itu milik berdua, milik bersama gitu. Dan ini suatu kesalahan dalam rumah tangga. Padahal Allah tidak mengaturnya seperti itu. Dengan adanya pernikahan seorang lelaki dengan seorang wanita, harta tidak justru bercampur aduk. Harta yang dimiliki oleh laki-laki alias suami tetaplah milik suami, harta yang dimiliki oleh istri tetaplah milik istri. Yang bersatu itu adalah tali pernikahan, bahwa ini menjadi suami, ini menjadi istri, namun harta tetap masing-masing gitu. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah katakan ketika istri meninggal, Allah katakan, wahai para suami, kalian mendapatkan setengah harta istri kalian. Kan jelas sekali gitu loh. Kalau istri kalian meninggal, untuk kalian wahai para suami, setengah dari harta istri kalian itu. Kalau istri kalian meninggal tidak punya anak. Namun kalau istri kalian meninggal masih dia memiliki anak,
kalian mendapatkan 1/8 dari harta istri itu. Sebaliknya kalau kalian yang meninggal, mereka mendapatkan 1/4 dari harta kalian, manakala kalian meninggal tidak punya anak. Dan kalau kalian meninggal punya anak, maka istri itu hanya mendapatkan 1/8 dari harta kalian. Itu pun setelah dikeluarkan wasiat dan dikeluarkan hutang. Hutang terlebih dahulu baru wasiat. Pelaksanaannya seperti itu. Memang di dalam Al-Quran Allah sebut wasiat terlebih dahulu, baru hutang. Namun prakteknya dari Nabi kita tercinta SAW dikeluarkan hutang dulu baru wasiat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki dijadikan pemimpin oleh Allah untuk kaum wanita dengan dua sebab. Sebab yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki dibanding kaum perempuan. Laki-laki Allah berikan kekuatan yang lebih daripada perempuan. Laki-laki diberikan kemampuan yang lebih daripada perempuan. Lelaki diberikan kemampuan untuk fight yang lebih daripada perempuan. Tenaga yang lebih daripada perempuan. Kecerdasan yang lebih daripada perempuan. Ini hukum umum yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sehingga ini menyebabkan laki-laki Allah jadikan pemimpin untuk perempuan. Tapi tidak cukup hanya ini saja. Allah mengatakan, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Disebabkan laki-lakilah yang menafkahi kaum wanita dengan harta mereka. Laki-laki yang menafkahi wanita dengan harta mereka. Sehingga harta laki-laki itu yang akan wajib menafkahi istrinya. Wajib menafkahi kaum wanita dan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi daripada anak-anaknya. Di sini terlihat bahwa dari harta laki-laki. Dari harta laki-laki kewajiban untuk menafkahi keluarga, menafkahi kaum wanita. Jadi kan dijadikan pemimpin disebabkan mereka punya kelebihan yang Allah ciptakan untuk kaum laki-laki yang lebih daripada kaum wanita. Dan kemudian Allah jadikan pemimpin disebabkan memang laki-lakilah yang menafkahi kaum wanita. Harta laki-lakilah yang akan menafkahi kaum wanita. Maka daripada itu, dalam perjalanan rumah tangga banyak umat Islam di zaman yang kita sekarang ini yang kita perhatikan, mereka ketika berumah tangga itu seolah-olah harta milik bersama, milik berdua. Tidak terpisah harta suami dengan harta istri. Ya harta suami, ya itulah harta istri. Ya harta istri itulah harta suami. Sehingga akhirnya bisa kita katakan sesuatu yang ada di rumah tangga itu tidak jelas siapa pemiliknya. Dikatakan milik suami, istrinya juga mengatakan itu milik saya. Sisi istri mengatakan ini milik saya, suami juga mengatakan itu milik saya. Akhirnya ini banyak pemicu hal-hal yang efek-efek negatif di rumah tangga gitu. Karena apa? Karena ada ketidakjelasan ini sebenarnya milik siapa. Kan banyak nih sekarang ini, misalnya satu keluarga suami istri sudah beli sebuah mobil. Ketika ditanya ini mobil siapa, suaminya mengatakan mobil saya. Ketika sang istri bertanya mobil siapa, istri mengatakan ini punya saya. Jadi siapa sih yang sebenarnya punya mobil gitu? Gitu. Kalau kita bicara mobil, sebenarnya berlaku untuk seluruh apapun yang ada dalam rumah tangga itu. Kalau tadi dijalankan agama Islam yang benar, dijalankan syariat Allah yang benar, itu ketika ditanya ini mobil siapa, mereka bisa jawab ini mobil suami saya. Kenapa? Karena harta, baik itu adalah uang, baik itu adalah kepemilikan barang, apapun, itu tahu siapa yang punya. Jadi, ketika masuk ke dalam rumah tangga, tahu loh ini milik suami, ini milik istri, ini milik suami, ini milik istri. Sehingga tidak ada satu benda pun kecuali ketahuan siapa yang memilikinya gitu. Nah, ini sekarang seperti yang Anda katakan tadi, sudah sangat sedikit umat Islam yang menjalankannya dalam rumah tangga mereka. Penyebab utama adalah ketidaktahuan mungkin ya, ketidaktahuan bahwa kemungkinan besar ketidaktahuan bahwa beginilah agama Islam mengatur harta suami istri. Sehingga ketidaktahuan itu menyebabkan bahwa pengamalannya bahwa harta itu ya bercampur aduk saja, yang milik istri adalah milik suami, yang milik suami adalah milik istri. Sebenarnya tidak seperti itu. Namun terpisah. Dan lihat sekarang orang-orang yang subhanallah, orang-orang yang logika tinggi, orang-orang cerdas, namun
dia tidak rela kalau harta yang dia hasilkan sebelum pernikahan akan milik berdua. Banyak sekarang sudah ketika mereka akan berumah tangga, mereka pergi ke notaris, membuat pernyataan gitu loh, membuat pernyataan bahwa ini harta saya, ini harta istri saya, harta terpisah gitu. Subhanallah. Dan anehnya, yang banyak melakukan itu justru banyak pelaku-pelaku maksiat, justru yang banyak melakukan itu. Secara logika mereka tidak bisa terima. Contoh begini saja, si fulan masuk ke rumah tangga miliarder, dia punya uang puluhan miliar misalnya. Dia menikah dengan seorang wanita yang dia cintai, namun dari kalangan biasa, yang hartanya mungkin hanya mungkin 100 juta, 200 juta dan semacamnya. Begitu akad nikah, tidak mungkin harta dia yang 10 miliar ini langsung milik si istri gitu, setengahnya atau bagaimana itu. Beliau kan tidak akan bisa terima, karena boleh jadi rumah tangganya hanya sebulan, karena boleh jadi rumah tangganya hanya seminggu. Tahulah kita bagaimana dunia orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Gampang mereka bercerai, nikah, kemudian cerai lagi, nikah, cerai lagi. Mereka menjadi sangat aneh. Kerjaan saya bertahun-tahun, usaha saya bertahun-tahun, tiba-tiba harus dibagi dua. Uang saya yang 50 miliar dengan pernikahan seminggu harus dibagi dua. Akhirnya 25 miliar milik saya, 25 milik wanita ini sayanya nggak rela gitu. Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama datang ke notaris untuk membuat pernyataan, jangan dibagi dua, harta kami, harta bawaan saya, ya punya saya, yang punya suami istri ya punya istri. Logika manusia, pelaku maksiat sampai kepada titik itu. Dan di negeri kita ini ada yang seperti itu. Mau artis mau tidak, pokoknya rata-rata orang yang seperti ini keadaannya. Dan dari informasi yang kita dapatkan, hampir tidak ada orang-orang yang soleh yang melakukan itu gitu. Dan karena orang soleh sudah melakukannya, gitu loh. Orang-orang yang benar-benar kembali kepada agama Islam telah melakukan hal ini gitu. Mereka tidak perlu notaris. Suami tahu bahwa seperti itu hukum agama, istri tahu bahwa seperti itu hukum agama, sehingga tidak perlu lagi pernyataan di atas notaris. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi soal harta istri dan harta suami, keputusan syariat, ketentuan syariat, suami memiliki harta sendiri, dan di atas harta itulah kewajiban untuk menafkahi keluarga. Kemudian istri punya harta sendiri, dan di harta istri tidak ada sedikit pun kewajiban untuk menafkahi keluarga. Sedikit pun, 1%, kecuali istri melakukannya dengan penuh ikhlas dan ridho. Kalau istri melakukan dengan penuh ikhlas dan ridho, itu tidak jadi masalah. Ini menjadi amal soleh bagi istri. Pertama, meringankan beban suaminya. Yang kedua, dia berinfak dan bersedekah. Dia dapat 2 pahala ketika dia melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Nah, jadi status harta suami istri dalam agama kita seperti yang tadi ana terangkan, bahwa harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri. Sehingga kalau wafat, harta suami, yang wafat siapa? Suami, harta suami yang jadi harta warisan. Itu yang dibagi. Setengahnya, 1/4-nya milik istrinya kalau suami tidak punya anak, atau 1/8-nya milik istri ketika suami punya anak. Yang meninggal istri, harta istri yang menjadi harta warisan, harta suami enggak. Harta istri ini setengahnya milik suami, jadi hak suami ketika istri tidak punya anak. Namun ketika istri punya anak, 1/4 dari harta istri ini menjadi hak suami. Dan seorang istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih, bahwa suatu hari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud rajul fakir, orang fakir, dan berhak untuk mendapatkan zakat. Sementara saya sekarang wajib zakat. Istri Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya sekarang wajib zakat, saya akan mengeluarkan zakat. Dan suami saya, Abdullah bin Mas'ud, itu berhak untuk terima zakat. Apakah boleh saya mengeluarkan harta zakat saya kepada suami saya? Kata Rasulullah SAW, boleh, walaki ajran, engkau mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama mengeluarkan zakat, melaksanakan tugas wajib, dan pahala kedua meringankan beban suaminya. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud suami, dan sementara istrinya kaya, sehingga secara status kayanya wajib zakat gitu. Akan tetapi karena mereka adalah umat Islam yang berjalan di atas tuntunan syariat, maka Abdullah bin Mas'ud dengan hartanya
dan beliau orang yang berhak terima zakat, sementara istrinya orang yang memiliki harta berlebih sehingga wajib zakat gitu. Nah, hal ini menunjukkan tegasnya ketentuan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW di tengah kehidupan mereka, bahwa harta itu tidak campur. Seandainya di tengah kehidupan para sahabat harta itu bercampur, maka tidak perlu seorang Zainab bin istri Abdullah bin Mas'ud untuk menanyakan kepada Rasul, harta saya berlebih, saya wajib bayar zakat. Sementara Abdullah bin Mas'ud adalah rajul fakir yang berhak terima zakat gitu. Harta milik berdua, ya sudah pakai aja bersama-sama gitu. Nah, ini dia ketentuan syariat dalam hal ini. Dan kita berharap umat Islam dimanapun, terkhusus di Indonesia, terutama yang akan memasuki dunia rumah tangga, ataupun yang sudah di dunia rumah tangga yang baru mengetahui ilmu ini atau mendengarkan masalah ini, hendaklah berusaha untuk mengamalkannya, karena ini yang terbaik. Karena setelah ayat yang ke-12 itu, setelah Allah bicara harta itu, di ayat yang ke-13-nya Allah mengatakan tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah. Itulah ketentuan Allah. Barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah, Allah akan masukkan surga. Dan barang siapa yang menentang hukum Allah dan berbuat sesuatu yang di luar hukum Allah, maka Allah masukkan neraka. Di ayat setelahnya persis. Maka ketentuan Allah dalam harta suami istri adalah terpisahnya harta suami dan istri. Dan ketika terpisah itu, di harta suami inilah kewajiban menafkahi, kewajiban rumah tangga, kewajiban dapur, kewajiban sekolah anak-anak, kewajiban sewa rumah kalau rumah disewa atau dikontrak, kewajiban semuanya. Sementara istri tidak punya kewajiban apapun. Ketika dia punya penghasilan, ingin membantu suaminya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala berinfak dan bersedekah, dan pahala meringankan beban suami. Namun kewajiban tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab.